Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Faslun asbabut tayammumi salasatun. Fasal tentang menyebutkan sebab-sebab seseorang itu boleh tayamum. Boleh tayamum. Ada berapa? Salah satu, ada 3. Semalam tentang masalah yang diharamkan. Orang yang tidak punya wudu haram atasnya 4. Orang yang dalam keadaan junub haram atasnya 6. Kemudian haram bagi perempuan haid ada 10. Sekarang asbabut tayammum. Sebab-sebab seseorang itu boleh bertayamum. Apa sih tayamum itu? Tayamum itu al-qasdu, artinya bertujuan. Secara syariatnya tayamum itu ialah isalut turab ila wajhi wal yadaini bi syara'it makhsusah. Menyampaikannya debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat yang khusus. Debu, menggunakan debu. Yang pertama, sebab-sebab seseorang boleh tayamum itu ialah faqdul ma. Faqdul ma, tidak ada air. Orang boleh menggunakan debu kalau tidak ada air. Kalau di sini kada mungkin, karena banyu ada terus. Kada ada yang di sungai, kada ada yang di sumur bor, ke laut pakai wudu. Faqdul ma. Kemudian yang kedua, orang yang boleh tayamum wal marad, yaitu orang sakit. Orang sakit boleh tayamum. Tapi harus dilihat sakitnya yang kayak apa dulu. Kalau seandainya sakitnya itu dipadahi oleh dokter, kalau pian kena banyu, maka pian akan tambah parah sakitnya. Maka dia boleh tayamum. Tapi kalau kada apa-apa, luka biasa aja umpamanya kena knalpot di tangan. Karena tayamum itu cuma muka sama tangan, kada yang lain diusap. Umpamanya kena knalpot sini, di anggota wudu kena knalpot, boleh dia tayamum. Asalkan umpamanya koreng yang bekas kena knalpot tadi itu, kalau kena banyu bertambah ganal lukanya, bertambah parah, maka dia boleh wudu, boleh tayamum. Tapi pulang amunnya kena debu bisa tambah ganal pulang. Nah, masalahnya debu, infeksi. Jadi itu nanti ada hukumnya sendiri, hukum jabirah. Hukum jabirah itu adalah hukum di mana anggota wudu terdapat perban luka. Itu ada hukumnya sendiri, hukum jabirah. Kalau seandainya sakitnya itu kalau kena banyu, tapi ini harus yakin, harus dari dokter. Bian ini kalau kena banyu, pian tambah parah, bahkan mati umpamanya. Tapi amun perkiraan seorang aja, kada boleh, harus wajib tetap pakai banyu. Kira-kira seorang aja nih, pahnya kena banyu, sakon aja, tambah sakit sakon nih, tetap
harus pakai banyu. Sini ada jelaskan di kitab ganangan. Jadi hukum tayamum itu ada 4, ada wajib, ada boleh, ada makruh, ada haram. Wajib bertayamum jika seandainya dia takut celaka kalau memakai air. Kalau tadi celaka umpamanya bisa amputasi tangannya, maka dia wajib tayamum pakai debu. Boleh kalau dia mampu untuk berwudu menggunakan air. Akan tetapi dia harus beli dulu dengan harga yang lebih dengan harga yang biasanya. Boleh aja. Boleh tayamum. Umpamanya ada banyu tapi nya nukar. Harga segalon umpamanya 5.000. Nah, waktu itu harganya naik karena musim kadada banyu. Harganya umpamanya 10.000. Walaupun ada banyu, walaupun inya kawa pakai banyu, tapi harganya lebih larang daripada harga biasanya, maka dia boleh bertayamum kalau kadada banyu. Tapi kalau kita di sini kadada banyu galon, buka ke laut. Ada makruh dan ada haram. Haram tayamum dengan tanah yang gosok, tanah ambilan. Umpamanya bersebelahan rumah kita langsung sebelah rumah orang. Sebelah kita umpamanya keramik semuaan beton. Di sebelah masih rumah kayu, masih banyak debu-debunya. Kalau kita hendak tayamum dengan di sebelah rumah orang harus bepadah. Kalau bepadah itu namanya sama aja gosok, namanya mencuri. Haram tayamum dengan debu tetangga. Haram tayamum dengan debu tetangga kalau kada izin. Masalah sakit tadi itu ada 3 juga. Wajib kalau dia takut menggunakan air, wajib berdebu, ini sakitnya. Kemudian boleh, kemudian haram. Idza kana marud khafifan la yaduru istimaluhul ma. Haram inya menggunakan debu kalau sakitnya itu ringan dan kada apa-apa kalau menggunakan banyu. Umpamanya kena knalpot 3 jari, hangit. Kada banyu kada apa-apa, cuman inya hendak tayamum, maka hukumnya haram. Karenanya kada apa-apa kena banyu. Malah bagus dari kena banyu itu. Nah, sini masalahnya. Idza kana fihi marad walakin syakka hal yadurhu al-ma' am la fal yajuz lahu tayamum. Jadi ada sini masalah, inya itu sakit di anggota wudu. Kemudian inya itu ragu, ini bahayakah kena banyu atau kada? Pertanyaannya, apakah boleh inya tayamum? Di sini ada 2 imam berbeda pendapat. Yang pertama, Inda Ibni Hajar, Imam Ibni Hajar boleh dia bertayamum. Kemudian kalau Imam Romli tidak boleh bertayamum. Jadi kalau biasanya kalau di fikih-fikih ini kebanyakan khilaf itu ada Imam Ibn Hajar, ada Imam Romli. Kadang Ibn Hajar ini yang biasanya keras, maksudnya pengalih masalah agama. Kalau Ibn Romli ini biasanya ada keringanannya yang menyebabkan tayamum. Ada 3. Pertama, kadada banyu. Yang kedua, sakit. Kadada banyu pun ini umpamanya di tengah gurun umpamanya. Jadi orang dulu ini bulah kitab ini umpamanya, karena contohnya di sana padang gurun umpamanya, harus mencari dulu
Jadi ada tahapan-tahapannya, ada 3 tahapan. Di sini dijelaskan ada haddul ghaus. Haddul ghaus itu sekira di sini sudah dihitung sekitar 150 meter perkiraan. Kira-kira 150 meter. Keliling. Pemain di padang gurun, hendak waktu sholat sudah masuk, hendak tayamum, cuman harus wajib dulu mengitari 150 meter itu. Ada banyu kah di situ? Ada sumber air kah di situ? Kalau ada, wudu. Kalau kadada, boleh tayamum. Kemudian ada namanya haddul gharad. Yajibu idza tayakkanal ma. Kalau inya yakin tapi dengan jarak 9.000 dhira ay milun wa nisfun takriban, atau kira-kira 4,5 km perkiraan. Umpamanya dari segi 4,5 hitung sampai ke Baharu. Umpamanya 4 kilo. Kalau di Baharu itu yakin ada banyu, maka wajib kita ke sana mencari banyu. Sekarang ini nyaman aja kendaraan. Kalau orang dulu 4 kilo lumayan, kanan kiri muka belakang mencari. 4 kali 4 16 kilo berjalan cari banyu. Itu kalau yakin. Umpamanya di Baharu ini yakin ada sumber air, maka didatangi dengan batas 4,5 kilo. Kalau 5 kilo enggak usah diyakin. Umpamanya di Rama lebih daripada 5 kilo, di situ ada yakin air, enggak usah didatangi, langsung aja langsung tayamum. Ada lagi haddil bu'ad, yaitu kada wajib mencari air walaupun yakin. Haddil bu'ad ini jauh lebih daripada 4,5 kilo. Kayak umpamanya 5-6 kilo. Umpamanya di rumah sakit ada, yakin deh pasti situ orang pasti ada banyu, kada wajib kita mendatangi ke sana karena jauh sudah masafahnya lebih daripada 4,5 kilo. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang sebab boleh tayamum ialah wal ihtiyaju ilaihi li'atsi hayawanin muhtaram. Artinya, dan membutuhkan kepada air karena haus hayawanin muhtaram. Hayawanin muhtaram ini artinya orang yang tidak boleh dibunuh. Orang yang tidak boleh dibunuh. Di sini dicontohkan wal ihtiyaju ilaihi atsi hayawanin muhtaram. Umpamanya dalam perjalanan pakai onta, pakai kuda, membawa banyu. Ada banyu umpamanya cukup gasan wudu. Kemudian umpamanya ada hayawanin muhtaram, ada orang yang tidak wajib dibunuh. Contohnya ada musafir umpamanya. Ada musafir kehausan. Sedangkan ini banyu persiapan kita gasan wudu. Kayak apa? Maka selama orang itu kada wajib dibunuh, maka banyu tadi bariakan lawan orang dan kemudian kita ganti dengan tayamum. Yang seharusnya banyu yang kita bawa tadi gasan wudu, kita sembahyang, kita beriakan lawan orang, umpamanya kada cukup lagi sudah gasan wudu, maka kita boleh berwudu. Yaitu hayawan muhtaram. Di sini kemudian dijelaskan ghairu muhtaram sittatun. Apa sih orang yang selain muhtaram? Maksudnya selain muhtaram itu orang yang boleh dibunuh dalam syariat Islam. Orang yang boleh dibunuh. Maksudnya
ghairu muhtaram ini amun datang inya minta banyu kada wajib diberi. Tetap kita karasi ini gasan bauduh, jangan diberi banyu. Ini disalahkan. Wal hayawan ghairu muhtaram yaitu alladzi yajuzu qatluhu, yang boleh dibunuh. Siapa orang ghairu muhtaram itu? Ada 6. Sittatun ada 6. Yang pertama tarikus shalah. Orang yang meninggalkan sholat, berarti itu disebut dengan dihitung orang yang boleh dibunuh dalam syariat Islam. Idza tarakaha, jika meninggalkan sholat itu juhudan au kaslan, mengingkarinya bahwa sholat itu wajib kemudian ditinggalkannya, dalam Islam itu boleh dibunuh. Tapi kalau masalah membunuh dalam agama Islam ini panjang penjelasannya. Au kaslan atau koler, orang sembahyang karena koler, dalam syariat itu ya juzu qatluhu, boleh dibunuh. Umpamanya dalam perjalanan ada tetamu kawan, ketahuan kawan ini kada pernah sembahyang koler sembahyangnya, maka kada wajib kita memberi banyu, dan banyu itu tetap kita pakai wudu. Tapi umpamanya kawan tahu penyembahyang aja, datang inya minta banyu, beri banyunya dan kita boleh tayamum. Yang kedua wazani muhsan. Zani muhsan ini adalah orang yang sudah berstatus suami istri kemudian dia zina. Selingkuh umpamanya. Main lawan di warung jablay, bisa ketahuan main umpamanya. Lain poligami ada apa? Zani muhsan. Tahu kita umpamanya, wah ini rancak mau warung jablay enak minta banyu, jangan diberi. Ini kesanku wudu umpamanya karasi aja. Ketahuan zani muhsan. Kalau zani muhsan ini kisosnya di dunia, hukumannya dipatak sampai ke gulu. Dan siapapun orang yang melihat, orang pun tetamu di jalan, boleh, bahkan ada yang mengatakan wajib melemparnya pakai batu. Sampai apa? Sampai mati. Nah, hukumannya itu dipatak sampai ke gulu, timbulkan kepalanya, dan batunya itu pun kada boleh ganal, seukuran muat genggam aja. Mun ganal lakas mati. Kada ada istilahnya, kada ada efek jera, efek apa-apa yang itu gasan orang yang melihat. Kalau itu sekali bantu ganal langsung. Itu zani muhsan namanya. Itu disebut orang ghairu muhtaram. Orang ghairu muhtaram itu maksudnya yang boleh dibunuh menurut syariat Islam. Yang pertama meninggalkan sholat, yang kedua orang yang sudah sah status suami istri kemudian dia berzina. Kemudian yang ketiga wal murtad, orang murtad. Orang murtad ini ialah orang yang memutus Islam dengan niat atau dengan perkataan atau dengan perbuatan. Ada 3 orang murtad itu. Niatnya aja keluar dari Islam sudah dikatakan murtad, atau perkataannya aku keluar Islam, umpamanya contohnya dia keluar Islam, atau pekerjaannya umpamanya kada menyambut apa-apa, kada niat apa-apa, cuma 4 orang jua ke tempat ibadah orang gitu, nah 4 jua membaca, nah itu dengan pekerjaan, maka itu murtad, dihukumi murtad.
Ada 3 orang murtad itu dengan niat, dengan perkataan, dengan perbuatan. Kemudian yang keempat orang yang muhtaram itu ialah wal kafiru harbi. Kafir harbi. Kafir harbi di sini ialah alladzi la dhimmata wa la ahda wa la amana lahu ma'al muslimin. Kafir harbi di sini ialah kafir yang wajib diperangi. Beda sama kafir-kafir yang dia itu umpamanya bayar pajak jua, kemudian menjaga keamanan jua. Contoh kayak kita di sini lawan bubuhan Cina-Cina. Kafir dia, kafir bukan agama Islam. Tapi dia muhtaram. Bukan ghairu muhtaram, bukan yang wajib dibunuh. Yang wajib dibunuh, yang boleh dibunuh itu ialah kafir harbi, kafir yang diperangi. Kalau kafir-kafir ini kada boleh dibunuh walaupun dia beda agama. Karena dia bayar pajak jua, kada pernah mengganggu kita jua. Lawan kita tetap aman jua berdampingan lawannya. Itu kada boleh dibunuh walaupun dia kafir. Karena boleh diperbolehkan kalau kita bermuamalah jual beli dengan orang kafir. Karena insya Allah kalau tidak khilaf dulu diriwayatkan Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Padahal seandainya Rasulullah hendak minta, Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidina Umar ada, Sayyidina Utsman ada yang sugih-sugihnya, Sayyidina Abdurrahman bin Aufnya ada yang sugih-sugihnya. Tapi beliau menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi. Jadi sebagian ada yang menganggap dalilnya di situ bahwa kita boleh aja anak bertukar di Cina. Ada apa-apa. Bapak ya bakat. Akadnya, kalau masalah akad itu macam-macam versinya, tergantung wilayah. Dulu pernah dibahas. Kalau kita di Banjar ini, tukarlah juallah. Kalau di Jawa, terima kasih aja. Yang penting niatnya akad, yang penting kita niatnya membeli. Kalau di Arab, ishtarait, kutukar bahasa Indonesianya, bahasa Banjarnya kutukar. Yang penting ada niat, walaupun istilahnya ijab kabulnya kada langsung diucapkan. Dulu banyak masalah jual beli online. Siapa ijab kabulnya? Siapa barangnya kada melihat? Kemudian dibahas ulama-ulama yang mutaakhirin, ulama-ulama yang sudah modern, yang tahu dengan keadaan zaman ini, itu diperbolehkan selama kada menipu. Kalau menipu kada boleh. Nukar HP maunya datang yang KW, nah itu kada boleh. Mancing sudah tahu. Siapa jual belinya? Bisa lewat percakapan bisa. Saya beli, saya jual. Yang penting niat. Walaupun ucapan terima kasih. Makasih nggih, monggo dah. Yang penting ada niat jual beli. Kalau kita Banjar, tukarlah jual. Bahkan di sebagian Cina di sini kada mengerti juga itunya. Kita ucapkan terima kasih ya, makasih kok. Ya sama-sama, itu sudah termasuk akad jual beli. Tapi sebagian ada jual di Cinanya, tukar ya. Itu nangkaran cakar ditukari orang Banjar, dia makanya tahu. Kausia apa? Terima kasih juga maksudnya. Itu kafir harbi, kafir yang wajib diperangi. Itu jangan diberi banyu. Tapi kalau kafir kita sini, di Kota Baru nih gersang, ada banyu, laut kering semua sudah. Ada banyu bawa segalon, tiba-tiba ada Cina hendak minta banyu. Cina itu kita tahu, Cina itu diam di Kota Baru, Cina itu maunya bayar pajak, Cina itu kadang mengganggu kita, kadang mencelakai kita, berdampingan hidup dengan orang Muslim, pokoknya di Kota Baru. Maka kita beri banyu tadi, kalaupun cukup kita
wudu, kalaupun nggak ada cukup kita bisa tayamum. Yang kemudian yang ke 1 2 3 4, yang kelima wa kalbul akur. Kalbur akur yaitu anjing galak. Anjing galak itu boleh dibunuh, dan itu bukan yang muhtaram. Umpamanya di sini dulu pernah lo ingat, umpamanya di padang gurun bawa banyu, tiba-tiba datang anjing yang julur-julur ilat, sudah nak minta banyu kehausan. Kalau anjing itu kada galak, kita bari banyunya. Tapi kalau ketahuan anjing itu galak, jangan dibari. Biasanya anjing ini kepalanya 2. Sebelumnya ini handak adanya, ada handaknya baik. Julur-julur ilat, dolan apa kayak orang minta-minta tuh. Tapi di luarnya menyalak macam-macam orang sampai mengganggu, sampai malah orang rabies. Terus yang keenam malah khinzir, babi. Tiba-tiba tengah gurun ada babi kehausan, pemanya kayak apa, modelnya model kayak anak minta baju tuh, jangan dibari. Menyak timpak aja. Nah, jadi sebab orang boleh tayamum ada 3. Yang pertama kada ada banyu dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama tadi harus dicari sekitar 150 meter. Itu yakin kada yakin harus cari dulu. Yang kedua, kalau yakin kita cari banyunya dengan batas 4,5 km. Itu kalau yakin ada di sekitar 4,5. Yang ketiga, kada wajib mencari banyu kalau kita yakin lebih daripada 4,5 meter ada banyunya. Itu yang pertama. Yang kedua, sakit. Orang boleh tayamum. Sakitnya ada syaratnya juga. Yang sekiranya sakitnya mencelakai kalau berwudu, maka dia wajib tayamum. Kemudian bisa haram dia tayamum kalau sakitnya itu kada mencelakainya, kalau kena debu. Kemudian wal ihtiyaj, yang ketiga, yang dan membutuhkan kepada air itu karena kehausan, yaitu hayawan muhtaram, orang-orang yang tidak boleh dibunuh menurut syariat Islam. Kalau dia minta, kasih airnya. Kemudian dijelaskan siapa aja yang boleh dibunuh, siapa aja yang ghairu muhtaram, ada 6. Meninggalkan sholat, orang yang sudah kawin berzina, orang murtad, orang kafir harbi yang wajib diperangi, yang kemudian anjing galak, sama babi. Tayamum. Jadi kayak apa tayamum caranya? Tayamum umpamanya nih debu. Nah, debu umpamanya debu sini, cari debu yang suci. Biasanya yang paling banyak debunya itu di bawah karpet. Di sini kurang, maksudnya debu yang bawah karpet tuh ya. Lagi yang sudah nangsa 20 tahun karpetnya nggak bisa diangkat. Banyak debunya. Jadi manu debu itu gini, tempelkan telapak tangan ini ke umpamanya dalam karpet, buka karpetnya, wah banyak debunya. Kita kan tangan gini dulu, nah ke lantai. Habis itu ini jangan langsung kamu Wahid. dikibas dulu. Nah, mengibasnya pun supaya berhati-hati, jangan di sini. Umpamanya, nah ini meja sini, meja ini umpamanya tuyukan debunya tertuyuk di sini. Andak di sini, mengibasnya kahiga. Mengibasnya pun kayak ini aja. Nah,
Kayaknya habis debunya. Kayaknya. Nah kayaknya. Dibasakan. Jangan terlalu banyak nih hilang debunya. Jadi pas sudah kayaknya dibaskan. Kemudian menyapunya kayak biasa kayak wudhu, cuman kada begosok benar. Kayaknya jadi gini. Ada yang ada gitu aja. Berarti ngasal karena debu. Karena sifatnya debu pada mungkin mengalir kayak banyu, meresap, mendebu meresap ke pori-pori, baru jerawat kawan. Hah? Dia mengatakan 2 kali aja. Nah. Udah. Dan lagi, timbah lagi di sini. Kalau pian ke sini takutnya debunya mustakmal. Nah, di situ. Tangan ada caranya. Plak. Kalau di sebelah sini kosong namanya plak. Sehingga tangan itu ada dibagi 3. 1, 2, 3. Ini bagian atas tangan, ini bagian bawah, ini bagian jempol yang kena. Jadi pas gini kibar nih. Nah, kanan mau dulu. Setengah ini aja pakai. Untuk yang di sini, yang di atasnya. Nah, sampai sini. Nah, ini dibalik plak kena telapak tangannya. Nah, yang ini kena tadi. Nah, sampai sini. Nah, ini kenanya. Nah, ini ulangi, balik. Nah, itu sebelahnya gitu ya. Balik, yang kenakan perutnya sini, di sini. Nah, itu kena semua. Debunya harus suci, harus yakin suci. Umpamanya tak mentang-mentang debu, umpamanya di karpet banyak, pada tahu di situ umpamanya bisa dikambing kucing, bisa dikambing apa. Gimana kata serajam umpamanya debu di dinding, umpamanya ada rumah orang kosong, rumah kayu umpamanya ada debunya. Umpamanya di rumah seorang nih bersih, benar ada debu umpamanya. Ada banyu, hendak bano. Pada ecel anu debu rumah pian. Hah? Caranya itu. Mengambil debu jadi satu tempat aja kan? Bisa di satu tempat. Asal pian ngikih kala anunya, mengibasnya ke lain. Paham kita. Nah. Ini kan si rumah ini. Umpama ini. Pertama, Ya. sudah gede, satu bagian bisa dua bagian. Ya. Kemudian kita letakkan kembali ke sini. Ada bapak. Bapak, enggak masih ke sini. Terserah, amunnya banyak debunya. Kalau banyak debunya silakan geser. Umpamanya yang Mas Ron tadi kalau pindah satu yuk sini aja. Ya, kan udah satu yuk. Nah, Nah, sini sudah. ya. Boleh kan? Kalau boleh, kemudian kita ambil lagi sini. Iya kan jadi masalah. Salah. Kan Iya, ada satu tempat aja kan. Nah, Iya, ada kan satu kita tempat. 2 kali kan. Nanti kita membuka lagi gitu nah. Manunya dua kali aja menyampuknya. Kan memang kalau kita tiba itu kalau tahu ini kan karena pertama kalau selain di sini bisa. Kemudian lanjut. Kemudian Belum. Tentang masalah surutut tayamum. Masalah tentang syarat-syarat kita tayamum. Itu syarat orang tayamum itu apa aja? Asyaratun ada 10. Ada 10 syaratnya. Yang pertama an yakuna biturabin. Hendaknya dengan debu tanah. Yang pertama, lumpur kada masuk. Namanya ada lumpur, namanya dirapak hendak sembahyang banyu kareng kada ada. Pakai lumpur. Harus pakai debu tanah. Kemudian wan yakuna turabu tahiran, dan hendaknya debunya itu suci.
harus yakin betul memang suci. Kemudian wa alla yakuna mustakmalan, dan hendaknya debu tadi kada mustakmal. Nah, kayak tadi kan ibaratnya plak sekali mustakmal, kada boleh lagi dipakai, harus dari lain. Pokoknya nih sini juga gibah mustakmal, sini kada boleh lagi dipakai, berarti yang di sini. Kalau masalah kayak ini biar anak gibah kayak ini kayak ini kan. Umpamanya ada empat lokasi umpamanya boleh. Nah, jangan mustakmal. Yang seterusnya wa alla yukhalituhu daqiqun wa nahwuhu, dan hendaknya tidak ada bercampur daqiqun tepung wa nahwuhu atau selainnya. Debunya itu jangan bercampur tepung. Ada debu tepung kan? Jangan bercampur. Pasir berarti kan ada masuk pasir lah. Pasir lah. Campur. Warna wuhu atau semisalnya, kayak apa semisalnya? Ya pasir mungkin. Yang pokoknya debunya murni. Kemudian wa ayyaksidahu, dan syaratnya kita harus bertujuan. Kita niat mengambil ini gasan tayamum. Kalau tujuan kita manut tangan nih pemanya gasan mengarengi yang basah aja, kemudian selajur aja ke muha, kada dianggap tayamum. Karena kada bertujuan dari awal, tujuannya manu debu itu kada tayamum. Jadi tujuan kita harus ada. Ini aku mengambil debu ini hendak tayamum. Kemudian wa ayyam saha wajahu wa yadayhi bidarbatain, dan hendaknya mengusap wajah dan kedua tangannya dengan dua usapan. Dua kali. Kemudian wa an yuzila an najasa awalan, dan hendaknya menghilangkan najis awal. Kayak wudu juga, umpamanya ada bekas najis. Kalau tayamum itu nyaman aja, daerah muka sama tangan. Di muka umpamanya ada bekas cacak atau apa kan, umpamanya ada najis, bersihkan dulu. Jangan di perut lawan debu. Umpamanya ada bekas tahi cacak, biar aja halus aja. Kemudian wa yajtahida fi kiblati qablahu, dan hendaknya ijtihad dulu fi kiblah qablahu, sebelum kita tayamum itu sudah kita tahu ini kiblat gasan sembahyang. Sudah tahu kiblat nampak ke sini. Ketika kita hendak tayamum, kita sudah tahu umpamanya ada tanah di sini. Oh, di sini nampak ke sini kiblat, kita harus sudah tahu. Terus syaratnya wa ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti, dan hendaknya tayamum itu sudah masuk waktu. Allahu Akbar, umpamanya salat Isya hanya boleh tayamum. Kalau sebelum masuk waktu Isya kada boleh tayamum. Karena ulama berpendapat tayamum ini bisa digunakan untuk satu kali ibadah wajib. Isya tayamum sekali untuk sholat Isya. Karena hendak sembahyang subuh tayamum lagi. Walaupun kada batalan, kada bekamihan, kada bekantut, lain dengan banyu wudu. Kalau umpamanya maghrib wudu kada batal, sholat Isya kada apa-apa selama kada batal. Kalau tayamum kada, tayamum Allahu Akbar masuk waktu maghrib, tayamum harus masuk dulu waktunya. Umpamanya Isya semenit lagi, tayamum dulu kita kesan sembahyang Isya kada sah. Masukkan dulu masuk Isya, azan akan orang dulu, sudah azan hanya kita tayamum, hanya sholat Isya. Kalau perkara sunnah kada jadi masalah. Yang penting yang wajibnya. Umpamanya habis sembahyang Isya anak baca Quran, tetap masih ada hitungan tayamum. Kalau kita wudu itu masih kada batal tayamumnya. Tapi kalau anak sembahyang wajib pulang, kada mencukupi lagi. Kada boleh lagi. Itu syarat-syarat tayamum.
Nah, sini wa ayatayammama likulli fardi, dan hendaknya bertayamum di setiap fardu. Di setiap fardu harus tayamum. Lagi pangan derapak ini ya Pak? Hah? Derapak ini kan itu derapak. Ada hendak bertayamum. Kan ada becak kalau biasanya ada daun-daunan kayak Pak. Kalau Yakin aja itu debu, enggak apa-apa. iya. Kayaknya nak umbrah nak. Bukan ingat dokter. Ini repak tuh ada bang bajunya. Kalian Makanya ini ada tarik contoh kan, lumpurnya aja tadi tuh. Nah, itu tarik kan, tarik kan ada. Masin, ada baju masin. Baju masin aja ya. Ini rapak nggak tarik kan? Mau tarik kan mau mundur. Di Pak Pol. Dikit lagi, paslon satu yang furudut tayamum satu. Fardu-fardunya tayamum itu ada 5. Yang pertama naqlut turab. Yang pertama memindahkan debu. Itu yang pertama. Yang kedua hanya niat. Segini. Dapat debunya sudah, pindah debunya ke sini ke tangan kita, itu namanya naqlut turab, memindahkan debunya hanya punya nawaitu tayamum. Nah, hanya dan kemudian yang ketiga mashul wajhi, mengusap wajah. Yang keempat mashul yadaini ilal mirfaqaini, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang kelima at-tartibu baina mashataini, tertib antara dua usapan. Kanan dulu baru kiri dulu. Itu aja. Kalau wudu fardunya ada 6. Niat, basuh muka, basuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, sama tertib 6. Kalau tayamum 5. Pertama memindahkan debunya, kedua niat, kemudian yang ketiga mengusap wajah, yang keempat mengusap kedua tangan sampai siku, yang kelima tertib di antara dua usapan. Telinga bisa. Pokoknya tayamum 2 aja, muha lawan tangan. Terus paslon mubtilatut tayamum, yang membatalkan tayamum. Salah satu, ada 3. Yang pertama ma'abtalal wudul ma, sesuatu yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Sama. Apa aja? Apa yang membatalkan wudu? Salah satunya keluar dari kemaluan depan dan belakang, baik dalam bentuk apapun itu. Kami kabira intan. Tapi nang katut kedua kalau batal lagi. Karenanya kalau ada wudu. Kemudian yang kedua wariddah, murtad. Murtad batal wudu, batal tayamum. Baik itu karena perbuatan dengan niat ataupun pekerjaan. Perkataan. 2. Yang pertama yang membatalkan wudu, batal tayamum. Kedua murtad, membatalkan tayamum. Yang ketiga wa tawahumul ma'i in tayammama li faqdihi. Dan menyangka air, dan menyangka adanya air walaupun sudah tayamum. Malas kan umpamanya kemarau 10 tahun sudah wudu tayamum, sudah tiba-tiba hujan, batal tayamum kita dan ganti pakai wudu, pakai baju. Ataupun yakin kita habis bertayamum, perasaan di sebelah rumahnya ada baju umpamanya, boleh aja kita minta, boleh aja kita menukari bajunya, fotukari. Masalahnya sebelum tayamum kayak tadi kita harus mencari baju dulu, walaupun harus nukar selama harganya kada larang kayak harga biasa. Karena ada abah dia umpamanya pas umpamanya di rumah situ
sudah tayamum, oh ada badia, ada banyu lagi segalon. Ulun nukar selama harganya masih kayak biasa umpamanya 4.000, tukari, wajib tukari dan wajib berwudu, jangan pakai tayamum. Tapi kalau badia berjual 8.000, ulun kada wajib nukar dan ulun boleh tayamum. Karena harganya kada harga kayak biasanya. Dikarenakan umpamanya banyu ngalih, nah akhirnya larang. Banyu larang, semua larang. Ya lu bang, ini ada baju bang. Tapi ada pembalap. Iya ini ada nih. Ya berarti harus pakai. Ini walaupun kita harus nukar, selama harganya harga normal. Tapi biasanya kalau musim kada ada banyu harga naik. Bisa kada boleh. Tetap saya kan. Tapi bajunya baju yang semalam itu aja yang suci mensucikan. Mamanya ada puan nyur bodoh pakai baju nyur kada sah. Karena bajunya kada mensucikan. Lagi muslim dulu. Tambak baju tambak tuh baju laut. Baju hantar bang dia baju mesin kaca baju kan dia sama itu boleh ya. Daripada aku takut. Pakai spray. Jangan di mana saja. Di mana sekarang dia tak ada. Kalau orang bertayamum di pesawat tuh Pak, kayak apa gitu? Nah itu sama kalau tayamum karena darurat. Tapi kalau Pesawat. ada banyu, Ada ya? WC kamar mandi. ngisi kamar mandinya aja angin norak, ya bukannya langsung. Biasanya ada di kamar mandinya. Kalau biasanya, biasa terjadi orang sembahyang gitu tolak jauh, hendak ke Makkah, hendak ke Hadramaut, hendak ke Mesir, hendak ke Turki, yang sekiranya sampai waktu amun sejam si ke Jawa 2 jam aja, jarang orang. Kecuali dasar bujur-bujur taat umpamanya, kan hendak menjama, hendak mengkosor umpamanya, hendak pas waktunya. Pokoknya zuhur jam 12 berangkat jam 11. Umpamanya sampai sudah di Jawa waktu asar. Boleh orang menjama umpamanya harus sembahyang itu tepat waktunya. Sembahyang silakan. Pada ada tayamum ada banyak. Kalau ayamum, boleh menjaga. Ini begini ada ayamum bang. Kita ada ayamum. Terus sholat pakai menjaga boleh nggak? Wallahu a'lam. Tapi kalau dilihat dari bahasanya di sini, satu tayamum itu untuk satu fardu. Tapi wallahu a'lam mungkin ada dalam kitab yang lain mungkin ada umpamanya dijama dikosor pulang umpamanya hitungannya sama aja tuh ibaratnya. Kalau ibarat hitungan rakaat apakah boleh, wallahu a'lam pada tahu. Tapi kalau di sini satu fardu satu tayamum harus masuk waktunya. Tapi biasanya kalau musafir gitu pasti ada tamu banyu kan. Ada tamu orang berjual banyu kan. Ini, ya. Di depan faslun alladzi yathuru minan najasi salah satu. Yang menjadi suci awalnya najis bisa menjadi suci itu ada 3 perkara. Asalnya najis bisa menjadi suci itu ada 3 perkara. Di depan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.